Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semua yang Bapak cintai, semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pertemuan kedua tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi pentingnya taat pada aturan. Taat berarti tunduk baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang dan satu setia. Yang kedua, aturan. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Dari gambar yang Bapak sajikan dapat Anda lihat itu merupakan suatu pedoman bagi kita bagaimana kita berperilaku taat di lingkungan masyarakat seperti di lalu lintas contohnya. Selanjutnya, ini merupakan suatu ketaatan seorang murid atau seorang siswa terhadap gurunya ketika melaksanakan ujian. Muridnya mencontek atau tidak, atau melihat jawaban temannya atau tidak. Jadi itu salah satu bentuk perilaku taat. Selanjutnya, mari kita baca dalil tentang taat pada aturan, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah warrasuli in kuntum mu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada asalnya, yaitu Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu, lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini dapat Ananda lihat yaitu tentang tajwid pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Seperti yang pertama, ya ayyuha. Nama bacanya mad wajib muttasil. Kenapa dikatakan mad wajib muttasil? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat.
Yang kedua, ya ayyuha, mat tabi'i fathah bertemu dengan alif. Jadi setiap fathah bertemu dengan alif itu mat tabi'i namanya. Sudah itu, yang ketiga, alladzina, alif lam syamsiah. Alif lam bertemu dengan zal. Yang keempat, alladzina, mat tabi'i yaitunya huruf iya sukun atau iya mati bertemu dengan kasrah. Selanjutnya, amanu termasuk mat tabi'i juga, yaitunya huruf fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya, amanu mat tabi'i juga namanya. Karena apa? Karena di situ huruf baris domah bertemu dengan waw. Nah, setiap baris domah bertemu dengan waw itu merupakan mat tabi'i. Bisa juga dikatakan sebagai mat asli. Nah, dan yang terakhir, amanu atiu, mat jaiz munfasil. Apa itu? Mat tabi'i bertemu dengan hamzah tidak dalam satu kalimat. Nah, jadi dapat Anda perhatikan semuanya ya. Nah, ini arti perkata. Arti perkata. Nah, dapat Anda lihat di situ arti perkatanya. Nah, nanti setelah itu bisa Anda salin di dalam bukunya. Nah, ini. Ini merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kita melaksanakan sholat berjamaah. Nah, jadi bagaimana kita taat kepada Allah? Nah, tentunya baik itu dari segi sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan. Mbak, Islam aliran apa? Kok jilbabnya gede banget? Kamu juga aliran apa? Kok nggak pakai jilbab? Islam apa bukan? Nah, itu merupakan suatu contoh bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, selanjutnya bagaimana kita taat kepada pemimpin? Nah, taat kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu kompetisi dalam kebaikan. Nah, jadi kompetisi dalam kebaikan itu yaitu suatu hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Jadi di setiap diri pribadi itu pasti mempunyai yang namanya kompetisi, baik itu di dalam masyarakat, bernegara maupun berbangsa. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima takum.
fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Nah, ini untuk arti perkatanya, dapat Anda lihat di sini, yaitu wa anzalna, dan kami turunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, al-kitabi, kitab Al-Quran, bil haqqi, dengan hak, musaddiqo, sebagian pembenar, lima baina yadaih, bagi apa yang ada sebelumnya, minal kitabi, dari kitab Taurat dan Injil, wa muhaiminan, dan sebagian batu ujian, alaih, atasnya kitab sebelumnya, fahkum, maka engkau putuskanlah, bainahum, di antara mereka, bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, wala tattabi', dan jangan engkau mengikuti, ahwa'akum, keinginan mereka, ahwa'ahum, keinginan mereka, amma ja'aka, dengan meninggalkan apa yang telah datang kepadamu, minal haqq, dari kebenaran, likullin, bagi setiap umat, ja'alna, kami jadikan, minkum, di antara kalian, syir'ah, syariah atau aturan, wa minhajan, dan jalan, walau sya'allah, dan sekiranya Allah berkehendak, la ja'alakum, niscaya Dia jadikan kalian, ummatan wahidatan, umat yang satu sama syariatnya, walakin, akan tetapi, liyabluwakum, Dia hendak menguji kalian, fima, dalam apa yang atakum, Dia datangkan pada kalian, fastabiqu, maka berlomba-lombalah kalian, al khairat, dalam kebaikan, ilallah, kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian, jami'an, fayunabbi'ukum, lalu Dia akan beritahu kalian, bima kuntum, dengan apa yang kalian adalah, fihi, di dalamnya, takhtalifun, kalian berselisih. Nah, jadi itulah kata-kata yang harus Anda pahami, dan bisa nanti disalin di buku catatannya. Selanjutnya, isi kandungan daripada Quran surat Al-Maidah ayat 48, yaitu menjelaskan tentang perbedaan manusia dalam penciptaannya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ayat ini mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan bukan menjadi ajang perdebatan. Semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengapa kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan? Bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Sudah itu, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Selanjutnya kita masuk ke dalam etos kerja. Jadi untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, ini arti perkatanya dapat Ananda lihat ya. Nah, nanti boleh disalin di bukunya masing-masing. Nah, selanjutnya isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Yang kedua, umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat saja, tetapi harus diiringi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji lainnya. Nah, jadi selanjutnya tentang menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, perilaku mulia dalam ketaatan yang perlu dilestarikan adalah yang pertama, selalu mentaati perintah Allah, Rasul-Nya, meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, mentaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Yang kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Nah, ini selanjutnya perilaku mulia tentang kompetensi dalam kebaikan. Apa saja itu? Yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah dan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak membesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik suatu persamaan. Yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan tidak tinggi hati, ketika mendapatkan kekalahan ia selalu sportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yaitu perilaku mulia etos kerja yang perlu dilestarikan. Yang pertama, yaitu meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjada wajada, siapa yang giat pasti ia mendapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sekian, terima kasih. Jadi untuk Ananda sebagai tugas nanti bisa disalin ayat Al-Qur'annya, sudah itu bisa juga dikirim video Ananda sedang membaca Al-Qur'an baik melalui Telegram maupun WhatsApp pribadi Bapak. Jadi mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.